cerita tentang 14 hari road trip dari Depok, Jawa Barat sampai Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, naik Land Rover Series keluaran tahun 1960. Meski sudah berumur, Land Rover milik kami ini masih sanggup diajak nge-trip ribuan kilometer. Selasa, 22 Desember 2020. Selepas Isya, perjalanan dimulai dari Depok. Keluarga kami nggak sendirian. Ada Om Novem bersama istri yang juga sama-sama naik Land Rover Series. Menjelang subuh, kami sampai di daerah Batang, Jawa Tengah. Sunrise yang indah selalu memberi pertanda bahwa perjalanan kami ke depan bakal berteman hari yang cerah. Sekitar jam 6 pagi, kami sudah tiba di rest area 379 buat salat subuh, istirahat, dan tentu saja sarapan. Nasinya beli, tapi lauknya bekal dari rumah. Sarapan yang nikmat di area parkiran, mengisi energi untuk trip panjang ke depan. Di sepanjang tol Jawa ini kami memang berkendara santai, karena Land Series yang sudah berumur ini perlu penanganan yang berbeda. Rata-rata di kecepatan 60-70 km per jam kami melaju. Setiap 2 jam sekali, kami berhenti istirahat di rest area. Istirahat mobil, sekaligus istirahat mata dan badan supirnya. Biar tetap segar dan sehat. Tak lupa selalu cek kendaraan, terutama air radiator, minyak oli, dan roda-roda. Perjalanan apa ini? Tengah jalan tol kehabisan bensin. Tapi bisa ngisi bensin sedikit, soalnya di situ ada yang jualan bensin. Malam itu kan jauh perjalanan. Lanjut. Ya. Alhamdulillah, hari benar-benar cerah. Langit biru menemani perjalanan menuju Surabaya. Setelah jalan lebih dari 24 jam dari Depok, kami memilih menginap di Probolinggo. Esoknya, baru ke Banyuwangi. Jalur yang dilewati salah satunya adalah Taman Nasional Baluran yang ditutup untuk pengunjung selama musim pandemi. Hujan sempat turun, tapi sebentar, kemudian sudah cerah lagi. Di kawasan ini banyak monyet berkeliaran di pinggir jalan. Menjelang Pelabuhan Ketapang, tepatnya di kawasan Pantai Watu Dodol, Banyuwangi, sempat ketemu sesama penggemar Land Rover dari Jawa Timur yang sudah menunggu kedatangan kami. Sebelumnya hanya berkomunikasi lewat dunia maya. Akhirnya bisa ketemu fisik juga. Biar cuma sebentar, bisa seru-seruan berbagi cerita. Sekitar jam 4 sore, kami pun tiba di pelabuhan penyeberangan. Beruntung, bisa langsung naik kapal, gak pakai nunggu lama. Perjalanan laut sangat lancar, gak banyak juga penumpang feri saat itu. Kami bisa jaga jarak secara aman dari penumpang lain.
Sampai di Pelabuhan Gilimanuk sudah sekitar jam 6 waktu Indonesia Tengah. Perut sudah merontak laparan. Rumah makan ayam betutu mentempeh di Gilimanuk langsung jadi tujuan. Waktunya sudah makan banyak dan enak. Malam itu kami mencari lokasi camping yang asik di Bali. Tujuannya adalah Danau Tamblingan. Sayang, ketika tiba di gerbang kawasan danau, ada pengumuman kalau danau ditutup selama pandemi. Karena sudah lelah, malam itu kami menginap di pinggir jalan, gak jauh dari Danau Tamblingan. Ada parkiran yang agak luas di sebuah warung kecil. Tengah malam, kami mengeluarkan tenda velvet. Sebagian lagi tidur di dalam mobil. Hal yang kami syukuri adalah kami gak menyangka pemandangan pagi di pinggir jalan kampung ternyata sangat memanjakan mata. Gak nyesel terdampar di sini. Perkampungan di bawah kami tampak berselimut kabut. Pemandangan Danau Tamblingan pun menggoda dari kejauhan. Udara dingin menyergap dari perbukitan di sekelilingnya. Menurut informasi pemilik warung, Tamblingan ternyata masih bisa dikunjungi. Langsung semangat 45, berkemas dan lanjut menuju danau. Dan benar saja, pemandangan Tamblingan di pagi hari indah sekali. Danau ini terletak di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Ini wilayah dataran tinggi yang jarang banget kami kunjungi. Setiap ke Bali, pasti ingatnya pantai lagi, pantai lagi. Padahal, Bali itu lebih dari sekedar pantai. Banyak keindahan alam lainnya yang cantik buat dikunjungi. Ini salah satunya. Seperti pagi ini, matahari belum terlalu tinggi dan langit juga cerah. Kabut tipis yang masih tersisa di atas danau membuat pemandangan tambah eksotis. Nama Tamblingan berasal dari dua kata dalam bahasa Bali, yakni tamba yang berarti obat dan elingang yang berarti kemampuan spiritual. Buat masyarakat sekitar, wilayah ini termasuk sakral. Ada sejumlah pura di sini, meskipun kami cuma menjumpai satu saja. Karena itulah, selain karena pandemi COVID-19, wisata Tamblingan juga dihentikan sementara untuk menata ulang kawasan. Kedepan, Danau Tamblingan tidak ditujukan untuk wisata massal. Ia ditujukan lebih kepada wisata spiritual. Mumpung masih pagi dan juga cuaca mendukung, kami memasak sarapan di sini. Nikmat. Satu hal yang membuat Tamblingan juga ditutup untuk area camping adalah banyaknya sampah yang ditinggalkan pengunjung. Ini tentu saja mengurangi kesucian tempat ini. Makanya, kami merasa beruntung masih boleh piknik di sini. Semua sampah tentu saja kami bawa kembali. Kegiatan yang masih boleh dilakukan di Tamblingan adalah naik sampan keliling danau.
Sampannya bisa menyewa ke sejumlah warga yang ada di lokasi. Perjalanan menyusuri Pulau Bali pun berlanjut. Sempat mampir ngopi dan makan siang sambil melihat pemandangan Tamlingan dan Danau Buyan dari ketinggian. Setelah itu, langsung menuju pelabuhan Padang Bay. Melewati Bedugul dengan danau beratannya, Sangeh dengan timunnya hutan, dan monyet-monyet pinggir jalan. Juga Sukowati, dan menyusuri jalanan Bali yang selalu saja ada sesuatu yang bisa dinikmati. Malam ini kami akan langsung menyeberang ke Lombok. Sempat ketemu sebentar dengan sesama penggemar Landy dari BLRO, Bali Land Rover Owner. Biar baru sekali ketemu, sudah ngobrol panjang saja kalau nggak ingat sama jadwal berangkat kapal. Penyeberangan sekitar 6 jam. Malam ini kami tidur di kapal. Bangun-bangun sudah beda pulau. Jam setengah 5 pagi kami sudah tiba di Lombok. Dari Pelabuhan Lembar langsung masuk kota Mataram. Tujuannya Masjid Islamic Center. Kami mau salat subuh di masjid termegah di kota Mataram. Sempat bersih-bersih sebentar di masjid sebelum melanjutkan perjalanan. Yang diriwayatkan oleh Ubadah bahwa ketika Rasul menyatakan Lombok hari ini hanya akan dilintasi saja. Nggak ada jadwal menginap di pulau ini. Ini pagi-pagi di kota Mataram, tuh masih ada Cidomo. Tapi tetap ingin menikmati jalur dan pemandangan alam Lombok, mulai dari Senggigi sampai Sebalut. Nggak pakai mandi, Landy Series langsung diarahkan menuju kawasan pantai Senggigi. Masih dapat suasana sunrise sedikit-sedikit. Udah woi. Woi. Nah, sekarang kita udah hari kelima road trip ke Labuan Bajo. Kita lagi di Lombok. Lombok, iya ada nyampe Lombok. Harusnya dibuka soalnya biar bisa lihat pemandangan pantai. Udah, Ntar, udah gitu doang. Setelah Senggigi, Puncak Malimbu jadi tempat singgah berikutnya. Perut sudah nggak sanggup menahan lapar. Di sini kami sarapan, ikan bakar, mie instan, sampai jagung bakar jadi menu pagi ini. Dari kawasan pantai, kami pun menuju perbukitan. Sampai akhirnya tiba di persinggahan berikutnya, yakni Masjid Kuno Bayan. Inilah masjid yang menjadi saksi masuknya Islam di Pulau Lombok. Nama resminya Masjid Kuno Bayan Belet. Masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-16. Kini, masjid sudah tak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah sehari-hari. Pintunya pun terkunci.
Masjid hanya dibuka saat hari raya Lebaran atau Maulid Nabi. Keaslian bangunan masjid masih dipertahankan hingga saat ini. Masjid berada di lokasi yang paling tinggi untuk menghormati tempat ibadah ini. Sementara, di sekelilingnya terdapat makam para ulama dan penyebar agama Islam di Lombok. Di halaman masjid, kami memberikan sumbangan Al-Quran dan mukena untuk TPA yang berada di sekitar masjid. Alhamdulillah, ternyata warga sangat membutuhkan Al-Quran, karena TPA yang baru saja dibentuk masih kekurangan kitab suci tersebut. Ada juga buku Iqra untuk membantu anak-anak belajar mengaji. Dari Masjid Kuno Bayan, kami menuju Desa Adat Senaru yang lokasinya tak terlalu jauh. Hanya sekitar 15-20 menit berkendara. Kami ke Desa Adat untuk menunjukkan ke anak-anak cara hidup tradisional suku Sasak. Hayu bisa, hayu maju, hayu. Gak lama kami di sini, langsung menuju Sembalun. Keren banget gila, Menikmati alam, pemandangan indah di kaki Gunung Rinjani. Pemandangan tuh sangat indah. Wih deh, keren. Muncul dari kabut. Di Sembalun, kami disambut hujan dan jalanan berkabut. Juling. Tanjakan dan turunan jalannya sangat asik dilalui Landy Series kami. Sempat makan siang dan ngopi di Sembalun sambil numpang mandi di sebuah rumah makan. Perjalanan berlanjut ke Pelabuhan Kayangan, pelabuhan penyeberangan menuju Sumbawa. Tiba di Pelabuhan Kayangan sudah mau maghrib. Untungnya kapal penyeberangan menuju Sumbawa gak terlalu penuh. Cukup nyaman buat kami, apalagi di masa pandemi seperti ini. Aksi menghibur dari para seniman dan pengamen kapal juga cukup menambah cerianya hari ini. Oh indahnya pemandangan, sayang tak lama ngangguk, kantuknya datang ngangguk, hingga tertidur nyenyak sekali. Wahai ketika aku terbangun, rupanya hari pun sudah pagi, hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di Pototano. Cuk-cak-cak-cak-cak-cak. Kereta berhenti. Cuk-cak-cak-cak-cak. Hatiku gembira. Alko. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Tempat ingin sudahi sampai di sini. Coba dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh. Sekitar jam 8 malam, tibalah Landy Series di Pelabuhan Pototano. Gak pakai lama, langsung tancap gas menuju Bukit Mantar. Camping di sana niatnya. Perjuangan juga malam-malam melalui jalan gelap, tanjakan, dan belokan tajam. Bukit Mantar cukup terkenal sebagai spot bagi pencari sunrise dengan pemandangan bagus di Sumbawa. Cuma, buat pendatang seperti kami yang gak kenal medannya, butuh tekad kuat buat mencapai bukit ini malam-malam. Minggirin motor tukang mobil itu. Ya motor-motor di sini parkir pinggir jalan. Lewat jam 10, kami baru tiba di lokasi. Sempat masak sebentar buat makan malam, kemudian terlelap di dalam tenda.
Paginya, lagi-lagi dapat pemandangan sunrise yang luar biasa. Kami seperti sedang berada di negeri di atas awan. Gak percuma perjuangan semalam untuk menuju tempat ini. Laut, gunung, menyatu disinari matahari pagi.